Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Terima kasih atas kehadirannya mahasiswa kelas atau semester 5B ya. Oke, ya, program studi sarjana pendidikan agama Islam. Baik, saya akan mengajak diskusi semuanya, boleh perhatikan semuanya dulu. Jadi mata kuliah yang saya ampu adalah metode atau metodologi penelitian pendidikan agama Islam. Hari ini saya ingin diskusi tidak lama, lebih kurang hanya 20 sampai 30 menit terkait dengan objek penelitian PAI. Cuman saya tidak hanya ingin menjelaskan, tapi saya ingin semuanya itu bisa menjawab. Jadi metode penelitian PAI, pendidikan agama Islam, ya. Metode penelitian berarti metode atau cara-cara dalam meneliti bidang pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam berarti dia proses pembelajaran dengan objek agama Islam. Pertanyaan pertama boleh difikirkan, yaitu berarti yang diteliti pada mata kuliah kita adalah masalah. Kemarin kita sudah tahu masalah. Masalah itu adalah gap antara das sein dan das sollen. Masalah yang paling sederhana adalah sesuatu yang belum Anda ketahui. Ya, jadi sesuatu yang belum kita ketahui tentang objek pendidikan agama Islam. Berarti kalau kita ingin meneliti dan kita berada di program studi pendidikan agama Islam, berarti yang diteliti apa? Sebutkan minimal itu 4 atau 3 deh. Berarti yang diteliti di pendidikan agama Islam itu apa? Apa, siapa? Coba, yang ininya nyambung belum nih ya akhwatnya? Berarti yang diteliti itu apa? Di pendidikan agama Islam yang mau jadi skripsi itu apa objek penelitiannya? Nah, apa kira-kira? Lingkungan. Oke, boleh kita tulis ini ya. Kita kasih bulatan dulu ya. Kita kasih bulatan ada 3 ya. Kita boleh di sini kita sebut saja lingkungan. Artinya adalah lingkungan belajar. Nanti juga sebenarnya ada lingkungan keluarga. Kalau di kuantitatif selalunya adalah pengaruh pola asuh atau lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar siswa. Berarti ada lingkungan yang diteliti. Lingkungan itu berarti ada lingkungan, terutama lingkungan yang biotik, berarti pola asuh, ya, kemudian pendidikannya, kemudian lingkungannya termasuk teman sebaya. Nah, kalau saya sebutkan sini, lingkungan itu ada orang tua, ya, orang tua artinya adalah pola asuh, ya. Kemudian ada lingkungan keluarga, ya, keluarga. Kemudian ada lingkungan sekolah. Nanti lingkungan sekolah lebih spesifik itu adalah ada teman, ya. Dan nanti lingkungan sekolah yang lainnya. Suasana sekolah itu adalah lingkungan. Yang selain lingkungan yang diteliti paling banyak biasanya apa? Hah? Apa coba? Surojung. Pendidikan itu ya proses mendidik. Semuanya terlalu umum, lebih spesifik kan sini ada lingkungan. Yang diteliti itu apa? Hah? Nah, oke, sikap. Nanti sikap itu bagian dari yang ada di sini. Ada sikap. Kemudian ada karakter. Kemudian ada apa lagi? Ya, karakter kepribadian sama. Nanti ada di sini motivasi. Ya, motivasi. Kemudian apa lagi? Yang diteliti nih. Nah, kalau ini sikap, karakter, motivasi, nanti boleh lah, nggak apa-apa lah, pakai perilaku gitu ya. Itu nempelnya di mana? Orang yang mana? Nah, berarti
Yang diteliti pertama itu adalah siswa. Jadi objek dalam penelitian pendidikan agama Islam yang pertama itu ada boleh pertama, boleh kedua, pokoknya adalah siswa. Nah, siswa ini yang diteliti apanya? Yang diteliti biasanya apanya siswanya? Nanti di sini ada prestasi, ya kan? Kemudian ada hasil belajar. Ya, mungkin nanti di sini ada IQ. IQ, kemudian EQ, kemudian SQ, banyak. Ya, jadi yang kita teliti salah satunya yang pertama adalah siswa. Jadi siswa diteliti dari sisi apanya? Kalau kuantitatif yang paling banyak itu adalah motivasinya, kemudian hasil belajar, kemudian motivasi belajar, kemudian nanti kalau nyambungnya juga bisa ke pola asuh dari dari siswa itu. Jadi yang ada pada siswa masalah. Berarti nanti di sini ruang lingkup besarnya sini ini adalah masalah. Ya. Jadi yang diteliti itu adalah masalah yang ada pada unsur-unsur dalam pendidikan agama Islam, dalam proses pendidikan agama Islam. Selain siswa, nanti siswa apa lagi nih? Yang sering jadi masalah di siswa itu apa? Nah, jadi masalah. Jadi yang diteliti adalah masalah yang ada yang internal siswa, ada yang eksternal. Nggak usah, kalau siswa mungkin bayanginnya agak susah, ya mahasiswa. Jadi penelitian untuk mahasiswa berarti yang diteliti itu adalah masalah-masalah yang ada pada mahasiswa. Ada yang internal, artinya dia melekat pada siswanya. Ada yang faktor eksternal, ya kan? Yang paling banyak kalau mahasiswa yang masalah apa biasanya? Materi. Materi apa nih? Materi uang atau materi konten. Kalau ekonomi sebenarnya dia tidak melekat langsung pada siswa, tapi dia nanti masuk ke dalam, mungkin sebagai bagian nanti di sini lagi, yaitu yang kita sebut saja ekonomi, ya, atau garis miring itu uang, ya kan? Jadi kenapa nggak semangat? Oh, ternyata dikasih jajan sama orang tuanya itu sedikit, atau bahkan mungkin nggak dikasih uang jajan. Ya, itu berarti ada masalah juga tuh. Tapi nanti sudah terkait dengan apa? Motivasi belajar. Apakah uang jajan berpengaruh terhadap motivasi atau terhadap semangat belajarnya atau sikap belajar? Yang tadi di sini ada lagi gaya belajar. Nah, gaya belajar itu learning style. Misalnya gaya belajarnya ini agak-agak ngantuk dikit gitu ya. Mungkin dari malam lembur gitu kali.